Oke, kita mulai lagi perkuliahan untuk sesi terakhir pada blok 11 ini. Jangan bosan-bosan, jangan suntuk-suntuk, harus tetap semangat. Oke? Semoga kalian semua dimanapun berada, di kota maupun di desa, di kosan maupun di rumah mama, semuanya dalam kondisi sehat. Begitu juga dengan keluarga kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini, yang terakhir di blok 11 ini, saya akan menerangkan mengenai anatomi 3 organ. Banyak kali dok. Saya menyatukan ketiga organ ini karena topiknya relatif lebih sedikit dan lebih gampang dibandingkan dengan topik mata dan telinga kemarin. Makanya saya memisahkan yang mata dan telinga itu punya jamnya masing-masing. Oke, mari kita mulai. Jadi topik yang pertama, saya akan membahas mengenai organ yang berfungsi sebagai indera pengecapan, yaitu lidah. Jadi ternyata Tuhan itu menciptakan lidah itu untuk mengecap, tugasnya. Tapi dalam kehidupan kita justru yang muncul adalah istilah lidah tak bertulang. Artinya apa? Artinya lidah itu termasuk salah satu biang gosip. Kalau kita nggak ada lidah, kita kan nggak bisa ngomong, kita nggak bisa nyampein gosip, ya kan? Jadi kita harus kembali kepada fitrahnya bahwa lidah itu adalah sebagai indera pengecapan, bukan sebagai indera yang menyebarkan gosip-gosip. Oke, nggak penting. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi fungsi pengecapan sendiri memiliki pengertian daya seseorang secara subjektif untuk mengetahui cita rasa makanan atau minuman. Dan lokasi pengecapan di lidah itu ini sudah zaman sekolah, udah kalian pelajari ya. Untuk yang mengecap rasa manis itu ujung lidah, mengecap asam dan asin itu di pinggir lidah, pahit itu dorsal atau pangkal lidah. Nah, pertanyaan saya, kalau kita makan permen, apakah permen yang kita letakkan di ujung lidah? Atau kalau kita makan rujak, ada buahnya yang asam, untuk buah yang asam kita sengaja letakkan di pinggir lidah? Atau kita makan obat yang pahit, kita letakkan di dorsal, baru kita bisa merasakan? Kita makan permen, kita letakkan di tengah lidah, kita bisa merasakan rasa manis. Kita letakkan asam di tengah lidah, kita juga bisa merasakan rasa asam dan asin. Kita letakkan yang pahit pun juga sama. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari pelajaran kita waktu sekolah dulu? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kalau ada istilah yang saya sebutkan di awal bahwa lidah tidak bertulang, itu merupakan istilah yang anatomis sekali. Kenapa? Karena memang lidah itu hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Jadi dia punya dua jenis pembagian otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Seperti di mata, kalau dia ekstrinsik berarti dia di luar dari organnya, berarti ini di luar dari lidah, yang fungsinya untuk menggerakkan lidah. Kalau intrinsik berarti inilah yang menyusun struktur lidah itu, dia di dalam lidahnya. Ini fungsinya untuk mengubah-ubah bentuk lidah. Jadi kalau kita julurkan lidah, itu yang kerja otot ekstrinsik. Kalau kita main-main lidah seperti melipat dua, itu berarti yang kerja adalah otot intrinsik. Jadi fungsi lidah adalah untuk pengecap, membantu proses menelan, artikulasi, jadi dia berfungsi untuk berbicara. Itu tadi yang saya bilang, untuk menyampaikan gosip, kan? Kemudian untuk membersihkan mulut. Bagian-bagian lidah itu ada apex lingua, ada corpus lingua, ada radix lingua. Kemudian bagian permukaan yang melengkung itu kita bagi dua. Yang atas yang bisa kita lihat kalau kita membuka mulut itu namanya dorsum lingua.
Kemudian bagian yang bawahnya itu adalah facies inferior lingua. Yang mana sajakah bagian-bagian tadi? Ini dulu ya, kita pelajari, nanti di slide berikutnya baru gambarnya untuk bagian-bagian yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi kita bisa membagi lidah itu menjadi korpus dan radix. Korpus artinya badan. Ini adalah badan lidah, ini adalah radix lidah, di mana keduanya itu dipisahkan oleh sulcus terminalis lingua. Kemudian lidah ini kita lihat dia membagi menjadi dua, kanan dan kiri, oleh sulcus medianus lingua. Kalau kita rasakan di permukaan lidah kita, bisa sambil kamu rasakan, itu ada bruntul-bruntul. Jadi permukaan dorsum lingua itu kasar, karena di permukaan dorsum lidah itu terdapat papilla lingua. Papilla lingua inilah yang berfungsi sebagai indera pengecapan pada lidah. Ini yang saya sebutkan tadi, ini yang sulcus terminalis lingua itu yang memisahkan korpus dengan radix, atau pars anterior dengan pars posterior. Lalu di bagian bawah inferior lingua kita menemukan frenulum dan muara dari glandula salivari atau kelenjar air ludah yang kita pelajari waktu blok 4. Itu glandula submandibularis dan glandula sublingualis. Kemudian radix lingua itu melekat pada os mandibula dan os hyoideum. Os hyoid itu, jadi kalau kita tengadah, setelah di bawah si mandibula itu ada tulang yang bentuknya seperti ini. Itu disebut dengan os hyoid, atau disebut juga dengan tulang lidah. Jadi ada nama lainnya tulang lidah karena lidah itu melekatnya di sini. Jadi dia panjang sekali ya perlekatannya sampai di bawah ini. Ya. Ini gambarnya, ini adalah gambar bagian-bagiannya. Saya jelaskan lagi. Jadi ini tadi adalah korpus, kemudian ini adalah radix. Lalu bagian ujung ini adalah apex lingua. Tadi yang membagi korpus dan radix ini namanya adalah sulcus terminalis lingua. Yang membagi lidah menjadi kanan dan kiri sulcus medianus lingua. Kemudian ini yang bulat-bulat ini itu namanya papilla lingua. Lalu di bagian radix lingua itu dipenuhi dengan tonsilla lingualis. Tonsilla lingualis itu termasuk jaringan limfoid yang berfungsi untuk proses imunitas atau pertahanan tubuh. Lalu di bagian dekat dengan sulcus terminalis lingua ini itu terdapat lengkungan yang disebut dengan arcus palatoglossus. Jadi ini adalah lengkungan otot palatoglossus yang ada kita lihat di gambar waktu saya menerangkan tensor veli palatini dan levator veli palatini pada tuba auditiva. Kemudian di belakang setelah radix itu adalah epiglotis. Epiglotis ini adalah bagian dari laring. Nah, kemudian dia menghubungkan, struktur yang menghubungkan radix lingua dengan epiglotis itu ada 3. Yang pertama ada plica glossoepiglotica lateralis, dia jumlahnya ada 2, satu di sini, satu lagi di sini. Kemudian yang di tengah ini adalah plica glossoepiglotica mediana. Lalu di antaranya ada jaringan yang melebar, itu disebut dengan vallecula epiglotica. Jadi dia menghubungkan lidah dengan epiglotis. Oke ya. Jadi gunanya epiglotis ini untuk apa? Pada saat kita menelan makanan, ini terbuka karena makanan akan jatuh ke bawah, ke belakang, dan untuk masuk ke dalam saluran pencernaan, ke esofagus. Ke faring baru ke esofagus. Tapi kalau kita sedang berbicara, dia cenderung menutup ke arah sini. Ya makanya dikatakan makan jangan sambil berbicara, karena nanti epiglotisnya itu bingung. Ini sambil bicara, kalau sambil bicara ininya harus terbuka ke arah sini. Sementara dia mau menelan, jadi dia bingung. Itu yang sering membuat kita jadi tersedak. Ini adalah bagian inferior dari lidah. Ini yang disebut dengan frenulum.
Kemudian di sisi kanan dan kiri frenulum juga di sepanjang ini, itu kita bisa temukan muara dari glandula submandibularis dan sublingualis. Ini kita udah bahas di blok 4 ya. Jadi otot-otot lidah, tadi saya sudah sebutkan bahwa lidah itu tidak bertulang, dia terdiri dari otot intrinsik dan otot ekstrinsik, di mana otot ekstrinsik fungsinya untuk mengatur posisi lidah dan otot intrinsik fungsinya untuk mengatur bentuk lidah. Di mana apa saja namanya dan di mana saja posisinya, kita lihat slide berikut. Otot intrinsik ini terdiri dari 4 bagian, yaitu musculus longitudinalis, dia ada 2, ada yang superior dan ada yang inferior. Kemudian musculus verticalis lingua dan musculus transversus lingua. Kemudian otot ekstrinsik dia juga ada 4, yaitu musculus hyoglossus, genioglossus, styloglossus dan palatoglossus. Dan semuanya ini dipersarafi oleh nervus cranialis 12 atau namanya adalah nervus hipoglossal, kecuali si palatoglossus ini dia dipersarafi oleh cabang dari nervus cranialis 10 atau namanya nervus vagus. Jadi dari kemarin dari pertemuan yang pertama kalian udah banyak dibukakan tentang nervus cranialis kan. Ada nervus cranialis 3, 4, 6, 7, baru ada yang 9, ada sekarang masuk 12, ada yang 10, kemudian yang ke telinga kemarin 8, vestibulocochlearis. Jadi nanti di blok 14 di review lagi lebih mendalam di mana saja posisi dari nervus cranialis itu. Kemudian kalau misalnya belajar anatomi kan, aduh pusing nih, ototnya banyak gitu. Jadi buat saya pun, saya tidak bisa menghafal itu semua. Saya tetap harus baca lagi sebelum saya memberikan perkuliahan ke kalian. Jadi ada kalanya tidak semua itu harus kita hafal, tapi kita bisa mengingat gambarnya. Oh, kalau dia di atas ini longitudinalis, seperti longitudinalis ini ada superior, ada inferior. Oh, posisinya kalau nggak salah ingat nih gini. Jadi jangan menghafal tok semuanya. Kalian harus membuat kunci-kunci pengingat untuk diri kalian sendiri, ya. Ini adalah otot intrinsik. Kita melakukan potongan koronal pada lidah atau potongan frontal. Jadi inilah dia otot-otot intrinsik. Jadi semua disusun oleh otot. Lidah ini disusun oleh otot, tidak ada tulang di situ ya. Tetapi dia harus melekat pada tulang, yaitu os hyoid, supaya dia bisa tetap di posisinya. Jadi otot intrinsik yang pertama itu adalah musculus longitudinalis. Longitudinalis artinya kan dia jalannya longitudinal, mendatar begini kan. Ini yang pertama, yang di atas yang superior, kemudian di bawah yang inferior. Kemudian ada 2 lagi, yaitu musculus verticalis. Dia yang jalannya tegak-tegak dan dia bersilangan dengan musculus longitudinalis superior. Kemudian musculus transversus lingua, dia di tengah-tengah. Jadi dia seperti ada 3 regio, ya, 3 regio. Yang atas longitudinalis superior dan verticalis lingua, yang tengah transversus lingua, yang paling bawah adalah longitudinalis inferior. Ini adalah otot intrinsik. Ini adalah otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ada 4. Yang pertama yang bentuknya seperti segi 4 ini, yang melekatkan lidah ke tulang hyoid, namanya musculus hyoglossus. Jadi hyoid, tulang hyoid sama jadinya namanya hyoglossus. Kemudian yang di bawah lidah itu adalah musculus genioglossus. Lalu ada musculus styloglossus, ini yang bentuknya agak panjang dan melebar di dekat lidah. Kemudian di depan styloglossus itu ada palatoglossus. Jadi saya review lagi, semuanya ini tadi dipersarafi oleh nervus cranialis ke 12, kecuali palatoglossus oleh nervus cranialis 10. Ini adalah lidah tampak dari bawah untuk memperlihatkan perlekatan otot. Jadi otot-otot ekstrinsik itu dia melekatnya di bawah lidah semua. Ya, karena di bagian permukaan atas lidah kan itu sudah
uh, orificium oris atau rongga mulut kan, jadi tidak ada di situ otot yang lewat. Oke, yang pertama ini yang bentuknya segitiga ini ada dua, kanan dan kiri, itu namanya musculus genioglossus. Jadi ini otot-otot lidah ini jumlahnya itu ada sepasang ya, masing-masing sepasang yang otot ekstrinsik. Kemudian yang ini musculus palatoglossus, ini musculus styloglossus, dan yang bentuknya seperti segi empat ini adalah musculus hyoglossus. Satu lagi ini dipotong yang di sini hyoglossusnya, yang ini. Jadi pada pasien yang tidak sadar ya, mengalami penurunan kesadaran, musculus genioglossus ini kita baru bisa menarik lidah keluar atau dia posisinya di mulut itu karena fungsi dari musculus genioglossus. Makanya pada pasien yang tidak sadar, ototnya kan semua dia mengalami relaksasi. Salah satunya otot genioglossus. Akibatnya apa? Lidah ini dia bisa tergelincir ke paring, ke arah faring. Jadi ke belakang lidahnya. Akibatnya terjadi obstruksi saluran nafas. Oleh itulah alasannya kenapa kalau pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kita harus posisikan dia ke posisi berbaring ke arah lateral untuk menghindari si lidah ini jatuh ke belakang. Atau kalau pada nanti belajar pemasangan ETT, biasanya nanti ditambahkan juga dengan pemasangan mayo, jadi sejenis alat yang untuk menahan posisi lidah, jadi tidak terjatuh ke belakang. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan rasa-rasa makanan? Itu dia harus larut dengan si cairan saliva, kemudian nanti dia harus bersentuhan dengan rambut-rambut syaraf pengecapan yang terdapat di permukaan dorsal lidah. Dan nama bagian yang berfungsi sebagai pengecapan atau pucuk pengecapan itu disebut dengan taste bud. Jadi taste bud atau tunas pengecapan itu memiliki reseptor pengecapan dan dia itu terdapat pada permukaan lidah. Sebagian kecil ada juga di palatum. Jadi palatum itu adalah langit-langit mulut. Jadi palatum ada dua, yang di depan durum yang keras, yang di belakang yang lunak, lebih lunak itu mole. Jadi yang ada dia di mole, kemudian di orofaring. Orofaring itu mana nanti saya bahas di slide paling belakang. Kemudian taste bud ini tadi dia dikelilingi oleh epitel atau jaringan ikat, itulah yang disebut dengan papila. Jadi tadi di slide awal saya sebutkan bahwa permukaan dorsal dari lidah itu dia kasar. Kenapa? Karena di situ banyak terdapat papila-papila. Nah, si taste bud atau tunas pengecapan ini terdapat di dalam si papila-papila itu. Terutama paling banyak di papila fungiformis dan papila falata. Apalagi itu? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini adalah tunas pengecapan, ada pori-porinya, kemudian ada mikrofilinya, jadi mirip-mirip seperti di indera penglihatan, bukan indera penglihatan, sorry, di telinga juga punya hair cell kayak kemarin. Jadi ada kalau di pengecapan dia punyanya seperti ini. Jadi ada mikrofili, nanti makanan akan larut, kemudian ditangkap, lalu isinya disampaikan oleh sel pengecapan, kemudian nanti dilanjutkan ke saraf. Jadi kita bisa tahu, otak bisa memberikan instruksi bahwa oh ini rasa pahit, ini rasa manis, atau sebagai macam. Jadi jalur syaraf dari pengantar ke otak, ada nervus corda tympani. Nervus corda tympani itu cabang dari nervus cranialis 7. Dia mempersarafi sensori 2/3 lidah depan. Kemudian cabang dari nervus 9, dia mempersarafi bagian radix. Dan cabang dari nervus 10, dia mempersarafi sensori bagian orofaring dan epiglotis. Jadi kalau kalian bisa ingat lagi, kemarin kita ada belajar corda tympani itu melewati bagian telinga tengah. Jadi saya ada menyebutkan di penjelasan di slide itu bahwa kalau pasien yang menjalani operasi pada daerah telinga tengah, hati-hati dengan cabang dari nervus 7 ini, yaitu corda tympani. Kalau misalnya dia kena, dampaknya apa? Dampaknya salah satunya itu adalah ke si lidah bagian depan ini jadi
kemampuan perasanya menjadi berkurang. Kemudian nervus 9 namanya nervus glossopharyngeus dan nervus 10 namanya nervus vagus. Jadi setiap epitel di permukaan lidah itu mengandung neuron ujung serabut saraf pengecap. Jadi nanti setiap pucuk pengecapan itu akan bereaksi ke semua rasa walau dia memiliki intensitas yang berbeda. Ini dia jawabannya. Kenapa kita bisa merasakan rasa manis, asam, asin itu sebenarnya pada semua permukaan lidah? Karena setiap pucuk pengecapan itu dia mampu bereaksi dengan semua rasa. Tetapi intensitasnya saja yang berbeda. Di ujung itu intensitasnya itu lebih tinggi terhadap rasa manis, yang di pinggir terhadap asam atau asin. Untuk sistem persarafan dari lidah itu kita bagi untuk sensorinya menjadi dua. Yang pertama itu adalah untuk sensori dari suhu, kemudian sensori untuk perasa, sedangkan rabaan maksudnya. Kemudian yang satu lagi adalah sensori untuk taste atau rasa. Jadi yang berbeda itu hanya di bagian 2/3 anterior ini, di bagian anterior dari sulcus terminalis lingua. Untuk yang perasa umum seperti temperatur, kemudian rabaan gitu, dipersarafi oleh nervus lingualis yang merupakan cabang dari nervus mandibularis, di mana nervus mandibularis merupakan cabang dari nervus cranialis yang kelima. Tapi untuk yang perasa di bagian 2/3 anterior itu oleh nervus chorda tympani yang merupakan salah satu cabang dari nervus cranialis facialis yang sudah kita bahas di bagian telinga ya. Kemudian untuk di bagian belakang ini sama untuk baik yang sensasi umum maupun sensasi rasa. Itu di bagian radix itu adalah ramus lingualis dari glossopharyngeus. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk papila lingua. Jadi ternyata papila lingua itu bukan hanya sebuah bruntul-bruntul yang gak jelas. Dia punya 4 jenis papila. Yang papila yang pertama yaitu namanya papila filiformis. Ini merupakan papila yang paling halus dengan penampang 0,1 sampai 0,25 mm dan jumlahnya puluhan ribu. Dia mengisi hampir seluruh permukaan dorsum lidah. Dan tiap papila itu memiliki sel saraf halus untuk sensori. Kemudian papila lingua yang kedua itu adalah papila fungiformis. Ini yang terbanyak kedua, jumlahnya sekitar 30 dan posisinya di antara papila filiformis tadi. Dia berbentuk seperti fungi, jamur, dan dia itu juga memiliki sejumlah sel saraf di dalam papilanya. Dan papila yang ketiga adalah papila circumvallata atau sphalata. Dia terdapat pada bagian depan sulcus terminalis, jumlahnya sekitar 14 buah, dan sama juga di tiap papila dimasuki sejumlah sel saraf. Papila yang terakhir adalah papila foliata. Dia jumlahnya hanya 4-6 buah dan dia terdapat pada pinggir lidah bagian belakang. Dan dia juga memiliki setiap epitelnya memiliki serabut-serabut saraf untuk fungsi pengecapan. Ini posisi dari papilanya. Jadi di yang mengisi permukaan ini sebagian besar itu adalah papila filiformis. Kemudian di antaranya menyebar juga papila fungiformis sekitar 30 buah. Kemudian di bagian pinggir sini itu sekitar 4-6 buah itu ada papila foliata. Dan yang di sini di depan sulcus terminalis itu ada sekitar 14 papila circumvallata atau vallata. Vaskularisasi lidah itu adalah arterinya namanya arteri lingualis yang merupakan cabang dari arteri karotid eksterna. Venanya sama dengan nama vena arterinya yaitu vena lingualis dan dia akan bermuara ke vena jugularis interna. Ini adalah arteri karotid eksterna. Salah satu cabangnya itu adalah arteri lingualis. Arteri lingualis inilah yang berfungsi untuk memperdarahi si lidah. Oke, hanya itu saja cerita tentang sistem pengecapan. Kita masuk ke organ berikutnya yaitu sistem penghidu atau hidung. Jadi hidung ini dia punya dua fungsi sebenarnya, sebagai penghidu atau penciuman.
Jadi yang kedua sebagai organ dalam sistem pernafasan. Oleh karena itu nanti pada saat bukan nanti ya, udah lewat ya. Blok 7 kalian itu sudah membahas tentang anatomi hidung sebenarnya. Ya kan? Kita ulang lagi di sini di blok 11 ya. Hidung atau nasus merupakan salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk penciuman dan pernafasan, di mana rongga hidung atau kavitas nasi itu dibentuk oleh dua struktur tulang, yaitu tulang padat dan tulang kartilago. Jadi kemudian rongga hidung itu kita bagi anatominya menjadi bagian eksternal dan rongganya disebut dengan kavitas nasi. Oke, ini bagian-bagian luar dari hidung. Ada radix, ada apex, ada ala nasi, ada nares, ada septum nasi. Jadi ini adalah radix. Kemudian bagian puncak ini adalah apex. Lalu bagian yang bisa kembang kempis ini adalah namanya ala nasi. Kemudian yang membagi hidung menjadi dua rongga itu namanya septum nasi. Sekarang rangkanya. Rangkanya itu terdiri dari os nasal, processus frontalis maxilla, os frontonasal, pars ossea septinasi. Sedangkan kartilagonya terdiri dari cartilago nasi lateralis, cartilago alaris mayor, dan cartilago septinasi. Ini adalah bagian tulang dari hidung. Yang pertama os nasal. Kemudian yang ini processus frontalis os maxilla, yang ini bagian frontonasal, os frontonasal, dan yang satu lagi itu di dalam sini yaitu pars ossea septum nasi. Jadi struktur yang membagi telinga tadi menjadi dua ruangan namanya si septum nasi. Si septum nasi kan jalannya berarti dari sini sampai ke sini kan, di tengah-tengah hidung ini. Nah, pas di belakang dia tersusun oleh struktur tulang, pas di depan dia tersusun oleh kartilago. Makanya yang di sini namanya adalah pars ossea septum nasi. Ini adalah kartilago dari hidung di bagian ujung yang bisa kita goyang-goyangkan ini. Yang ini namanya cartilago nasi lateralis, yang ini cartilago alaris mayor. Baru yang di tengah-tengah ini, yang menyusun septum nasi, cartilagonya namanya cartilago septinasi. Kalau yang tadi berbentuk tulang, namanya pars ossea septum nasi. Ini terlihat dari bawah, ini adalah cartilago alaris mayor. Kemudian yang di tengah ini, nah, yang membagi hidung menjadi dua, itu namanya cartilago septinasi. Hidung itu punya lubang di depan sama lubang di belakang. Lubang di depan itu namanya nares, ini yang tempat kalian memasukkan jari untuk membersihkan hidung. Kemudian di bagian belakang dia namanya coana, ini yang menghubungkan bagian nasi atau bagian hidung dengan nasofaring. Kemudian kavitas nasi ini berhubungan dengan sinus paranasal di sebelah superior dan lateralnya. Dan tadi kita sebutkan di awal bahwa hidung itu memiliki dua fungsi. Sebagai pernafasan itu adalah 2/3 inferior, ini yang paling dekat dengan dunia luar, yang paling bisa kita gapai. Dan yang 1/3 superiornya itu yang berfungsi untuk olfaktori atau untuk penciuman. Jadi hidung itu di sekitarnya itu dikelilingi oleh sinus, daerah superolateralnya. Di bagian superiornya itu ada sinus frontalis, di bagian lateralnya itu ada sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, dan sinus maxillari. Makanya kalau terjadi sinusitis atau infeksi sinusitis itu pasti berbarengan dengan infeksi di hidung. Makanya sekarang istilahnya itu adalah rhinosinusitis. Lalu kavitas nasi di bagian dinding lateralnya itu terdiri dari 3 struktur tonjolan dan 3 struktur saluran. Yang tonjolan tuh namanya konka. Jadi paling atas itu konka nasi superior, konka nasi media, dan konka nasi inferior. Lalu ada 3 saluran yaitu meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior.
Pada meatus ini masing-masing disitulah bermuara si sinus-sinus tadi yang sudah kita sebutkan. Kok bermuara ya dok sinus? Karena kan sinus itu sebenarnya merupakan mirip dengan mastoid yang kita bahas di telinga kemarin. Dia merupakan struktur tulang berongga yang memiliki lapisan mukosa. Jadi dia menghasilkan juga di situ sekret-sekret. Jadi sekretnya itu nanti dialirkan ke meatus-meatus ini. Pada meatus nasi superior itu bermuara dari ethmoidalis posterior dan sinus sphenoidalis. Pada meatus nasi medius bermuara sinus maxillaris, cellula ethmoidalis anterior dan sinus frontalis. Dan pada meatus nasi inferior itu bermuara ini yang kita bahas kemarin, ductus nasolacrimalis. Ini adalah gambaran dinding lateral dari hidung kan. Yang tonjolan ini itu disebut dengan konkanasi superior, konkanasi media, konkanasi inferior. Lalu bagian yang lengkungannya ini meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Baru lubang yang di sini, lubang hidung ini disebut dengan nares, dua-duanya. Kemudian lubang yang di ujung ini disebut dengan coana. Daerah sinilah itu daerah nasofaring. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa kavitas nasi itu dibagi dua bagian oleh septum nasi. Septum nasi itu terdiri dari pars osea dan pars cartilaginea. Yang pars oseanya itu namanya itu ada dua, yaitu lamina perpendicularis osis ethmoidalis dan osfomer. Bagian tulang rawannya itu terdapat di sebelah anterior, hanya satu. Dan bagian dasar dari kafum nasi itu dibentuk oleh palatum. Ada palatum durum dan ada palatum moler. Ini adalah bagian tulang dari septum nasi. Jadi inilah struktur yang membagi hidung kita menjadi dua lubang. Yang ini bagian tulangnya, yang atas ini namanya lamina perpendicularis ethmoidalis, kemudian yang di bawahnya itu adalah osmomer. Lalu di bagian depan ini tersusun dari struktur cartilago, namanya cartilago septinasi. Organ alat pembau itu terdapat pada bagian kafum nasi. Nama tempatnya itu adalah lamina et foramina cribrosa. Jadi dia seperti sebuah tulang yang terdapat di bagian superior dari hidung. Jadi kita bisa mencium bau si zat atau molekul itu yang kita mau cium itu harus dia larut di dalam lendir-lendir permukaan mukosa penciuman. Baru bau itu bisa ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada bagian superior hidung, kemudian bisa diteruskan ke otak untuk memberikan interpretasi itu bau apa. Jadi struktur penciuman itu letaknya posisinya di sini. Ini namanya yang segaris ini itu namanya lamina et foramina cribrosa. Jadi ini ada rambut olfactory hairs. Olfactory itu artinya adalah penciuman. Ditangkap setelah larut baunya itu dengan mukosa di hidung, lalu respon itu akan dibawa melalui sel-sel reseptor olfactory, lalu dia akan diteruskan ke nervus cranialis olfactorius. Nah, posisinya ini itu berada di sekitar lamina et foramina cribrosa. Ini dia lamina et foramina cribrosa. Untuk vaskularisasi hidung jadi hidung itu merupakan struktur organ yang memiliki banyak sekali cabang perdarahannya. Jadi percabangannya itu berasal dari arteri karotid interna dan arteri karotid eksterna. Nama-nama percabangan yang pertama arteri spenopalatina. Ini cabang dari arteri maxillaris, kemudian arteri ethmoidalis anterior dan posterior, cabang dari arteri ophthalmica, baru cabang arteri palatina mayor,
yaitu berasal dari arteri maksilaris, dan ramus septinasi arteri labialis superior dari arteri maksilaris. Jadi yang satu, yang arteri maksilaris, arteri spenopalatina, palatina mayor, dan labialis superior ini berasal dari arteri karotid eksterna, sedangkan arteri ethmoidalis anterior dan posterior dari arteri karotid interna. Ingat lagi ya, arteri oftalmika pada anatomi mata. Dan ini dia beranastomosis di dinding di bagian septum nasi, dia membentuk yang namanya Kisselbach area. Ini dia gambarannya. Ini adalah arteri spenopalatina, kemudian ini ada arteri ethmoidalis posterior, ethmoidalis anterior, cabang dari arteri palatina mayor, dan arteri ramus septunasi dari arteri labialis superior. Dan cabang-cabang itu dia akan beranastomosis di bagian ujung dari septum nasi, itu disebut dengan Kisselbach area. Makanya kalau kita ingat lagi di blok 7 saya sebutkan bahwa kalau hidung itu mengalami trauma, perdarahannya cukup hebat. Kenapa? Karena di situ ada Kisselbach area. Jadi anastomosis dari pembuluh darah arteri dan vena di bagian septum nasi. Dan untuk vaskularisasi hidung, bagian venanya, plexus venosus submucosa yang terletak di mukosa nasal itu akan bermuara pada vena spenopalatina, vena facialis, dan vena oftalmica. Sedangkan kalau daerah vena pada bagian hidung permukaan luar, dia akan bermuara pada vena facialis. Ini ada vena ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior, dia akan masuk ke vena spenopalatina, sama dengan vena labialis superior, ke vena spenopalatina. Cuman bedanya kalau yang hidung bagian permukaan luar dia ke vena facialis. Ya, nanti ujung-ujungnya masuk ke bergabung dengan vena spenopalatina juga. Oke, kita lanjut ke organ terakhir, yaitu faring atau tenggorokan. Organ faring ini berbentuk corong yang fungsinya menghubungkan hidung dengan rongga mulut dan dengan laring. Jadi faring sama laring itu berbeda ya. Faring itu kerongkongan, laring itu tenggorokan. Laring itu fungsinya untuk menghasilkan suara. Jadi dia lebih ke sistem pernafasan. Ini sudah kita bahas di blok 7 ya kan. Faring juga sudah kita bahas di blok 7, tetapi karena diminta lagi di blok ini, makanya saya terangkan ulang ya. Tidak terlalu sulit sih topiknya dan tidak banyak juga. Jadi faring itu kita bagi menjadi 3 regio. Yang di belakang hidung namanya nasofaring, di belakang mulut namanya orofaring, dan di belakang laring namanya laringofaring. Ya, tepat di belakang di posterior dari aditus laringis. Ini dia gambarnya. Di belakang hidung itu namanya nasofaring, di belakang mulut itu namanya orofaring, di belakang ini adalah aditus laringis, ini masuk ke laring, itu namanya laringofaring. Pars nasalis pharyngis itu secara klinis kita dapat periksa dengan menggunakan rhinoskopi posterior dan anterior. Nanti kalian belajar di skills lab apa itu rhinoskopi posterior dan anterior. Dan struktur yang penting dari nasofaring ini kalau kita periksa, jangan nanti bingung apa yang mau dilihat di nasofaring. Yang perlu kita lihat itu adalah tonsilla pharyngealis, ini yang di atasnya ini. Kemudian yang kita lihat itu adalah torus tubarius. Jadi ini tonsilla pharyngis itu kan di atas, kemudian di bawahnya ada yang lekungan ini. Ini adalah torus tubarius. Torus tubarius di bawahnya ini adalah, di sini ada lubang, itu namanya, itulah muara dari tuba auditiva yang kita bahas pada waktu anatomi telinga kemarin, yang menghubungkan si telinga tengah dengan daerah hidung. Jadi disinilah dia berhubungan. Makanya kemarin saya review ulang lagi, kalau terjadi infeksi di daerah hidung ini, dia akan cepat menyebar ke tuba auditiva dan menyebabkan infeksi juga di telinga.
Nah, ini hasil pemeriksaan dengan menggunakan kamera seperti semacam endoskopi. Jadi kita melihatnya dari belakang. Nah, ini adalah konka, jadi ini adalah hidung. Nih, di atas ini, inilah struktur yang kita lihat di nasofaring. Ini adalah tonsilla faringea. Kemudian ini adalah torus tubarius. Lalu lubangnya ini itu disebut dengan ostium tuba auditiva. Jadi kalau ini mengalami infeksi, biasanya torus tubariusnya itu akan bengkak. Itulah kita lihat di bagian nasofaring. Ini konka nasi inferior. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior untuk melihat nasofaring. Faring itu terdiri dari otot, tiga otot, yaitu musculus constrictor pharyngeus superior, media, dan inferior, dan dia dipersarafi oleh nervus vagus. Sedangkan untuk sensorinya dia dipersarafi oleh nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Sehingga oleh karena itu kalau kita sentuh bagian orofaring, bagian paling ujung dari mulut, kita akan menimbulkan refleks muntah karena dipersarafi oleh dua nervus ini. Ini adalah gambaran ototnya. Yang atas adalah musculus constrictor superior, ini yang media, ini yang inferior, dimana dia disatukan oleh yang namanya rib pharyngeal. Ini untuk sensorinya, di bagian nasofaring itu oleh nervus maxillaris, cabang dari nervus cranialis 2. Di bagian ini orofaring itu oleh nervus glossopharyngeus, dan di bagian laryngofaring oleh nervus vagus. Di sini juga ada nervus vagus sedikit di bagian orofaring. Oke, demikianlah rangkaian perkuliahan kita. Saya harap media yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk mengerti dan untuk belajar dengan baik struktur organ-organ yang terkait dengan blok 11 ini. Jadi nanti pada saat masuk ke kuliah yang klinisi, terutama akan paling banyak adalah kuliah mata, itu ada sekitar 18 jam ya, dan kuliah THT, kalian tidak membuat malu, karena kalian saya harap sudah paham organ-organ yang terkait pada blok ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.